Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh salah, bukan saudara, Bapak Ibu senior dari GAS Golden Age Central ya. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita. Tadi kita sudah awali dengan senam bersama. Saya percaya semua Bapak Ibu senior berada dalam keadaan yang sehat. Yang sehat boleh angkat jempolnya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita membangkitkan semangat kita dengan yel-yel dari GAS Golden Age Central, sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi, Golden Age Central, sehat, semangat, sukacita. Sehat, semangat, sukacita, Golden Age Central. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan di awal ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh dapat beribadah dalam kondisi yang baik. Dan kami naikkan terima kasih kepada Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yang dulu tak ku mengerti, dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Sama-sama katakan terima kasih
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku berikan syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa di dalam ibadah. Biar hadirat Tuhan tetap nyata, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, maupun kami yang melayani di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita semua bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu senior untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada di kamera boleh buka kameranya, boleh kasih lambaian tangannya. Shalom. Haleluya. Segala puji syukur bagi namamu Tuhan. Oh, mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita boleh gerakkan badan kita. Kita boleh menari buat Tuhan. Sorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya.
Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk menimpaku, puji. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya ke kamera. Haleluya. Belum semuanya, lambaikan tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mengikut dan mengarah kepada Tuhan saja sampai masa tua kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hambanya yang bertugas kami persilahkan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Antonius Sitompul. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan yang diberi judul Mengatasi Kesepian di Usia Lanjut. Saya harap Bapak Ibu tidak ada yang kesepian ya. Amin.
nggak ada yang kesepian, tapi biarlah firman ini bisa memperlengkapi kita, untuk kita juga bisa menolong usia lanjut yang lain, rekan-rekan Bapak Ibu yang mungkin mengalami kesepian. Baik, Bapak Ibu, apakah PowerPoint saya bisa terlihat dengan jelas? Ya, makasih. Mengatasi kesepian di masa lansia. Nah, sebelum kita bicara tentang kesepian dan mengatasi kesepian, tentu saja kita akan mengetahui ya apa sih definisi dari kesepian. Kalau Charles Durkheim mengatakan kesepian adalah keadaan pikiran yang menyakitkan, perasaan jauh di lubuk hati Anda. Ini mungkin sedikit menjengkelkan, ya. Jadi kalau kesepian itu memang menjengkelkan dan benar-benar melumpuhkan. Jadi Bapak Ibu, kesepian itu bukan hanya dialami oleh lansia ya, tapi juga dialami oleh siapapun, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, usia berapapun, ya itu bisa juga kesepian. Saat ini mungkin kan anak-anak yang masih muda juga mereka sekolah online, hanya ada di rumah, tidak pernah ke sekolah dan lain sebagainya. Itu mereka bisa jadi juga kesepian. Dan kesepian itu dikatakan oleh Charles Durkheim itu amat menjengkelkan dan nyebelin gitu ya Bapak Ibu ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya tanda-tanda kesepian. Ya, tanda-tanda kesepian susah tidur. Jadi orang yang kesepian itu kadang-kadang kan memang nggak ngerti ya, tidak memahami atau tidak sadar kenapa apakah saya kesepian atau tidak. Tapi ini ada tanda-tandanya. Yang pertama susah tidur. Yang kedua gemar belanja. Nah, Bapak Ibu, ternyata orang yang kesepian itu juga kadang-kadang jadi untuk mengisi kekosongan hatinya, itu jadi gemar belanja. Belanja hal-hal yang mungkin nggak perlu juga dibeli gitu kan, jadi di rumah banyak barang ya, karena sebetulnya nggak butuh, tapi untuk mengisi hatinya yang kosong. Lalu yang ketiga, tidak memiliki tenaga untuk melakukan apapun. Nah ini tanda-tandanya juga Bapak Ibu, jadi nggak punya tenaga untuk ke rumah cucu aja, nggak punya tenaga ke gereja, nggak punya tenaga untuk ambil minum aja, nggak punya tenaga. Sebetulnya tenaganya ada, cuman rasanya kok malas bergerak gitu ya. Yang keempat, tidak peduli terhadap kebersihan diri sendiri. Mandi saja males, sikat gigi males, gitu kan, Bapak Ibu. Nah ini tanda-tanda adanya kesepian. Ya. Yang kelima, tidak memiliki minat pada perkumpulan atau sosial. Sekarang kan online, udah bisa di gereja juga kok males ya ke gereja gitu ya. Ini tanda baru. Oke, sebentar ya. Ya. Lalu yang mengaku agar seperhatikan ya. Jadi namanya sering mengakit kepala, sakit gigi, sakit. Bapak Ibu mohon maaf, ini jaringan saya putus-putus ya. Iya Pak, suaranya putus. Atau oh suaranya putus-putus ya. Oke. Sudah oke Pak, sudah oke. Putus-putus. Sudah oke. Jadi penyebab mengaku sakit agar segera diperhatikan, ya sekedar diperhatikan. Jadi bilang orang gila, sakit kepala, sakit banyak gitu sakitnya. Tapi sebetulnya nggak sakit, cuman ingin diperhatikan saja. Ya. Yang ketujuh, berhubungan dengan orang asing melalui internet atau telepon. Jadi orang yang kesepian itu dia bisa juga jadi berhubungan dengan orang asing lewat
internet, lewat telepon, lewat Facebook mungkin ya, ada orang di Facebook dihubungi, diajak bicara, itu tanda-tanda kesepian. Bapak Ibu nanti kalau misalkan putus-putus, saya boleh dikasih tahu ya, supaya nanti saya mungkin pakai jaringan yang lain. Nah, penyebab, kalau ini spesifik Bapak Ibu, penyebab kesepian pada lansia, ya, penyebab kesepian pada lansia itu ada bermacam-macam. Yang pertama, kematian pasangan, ya, tentunya kematian pasangan ini memberikan rasa kesepian yang bertahun-tahun bersama dengan suami atau istri, tiba-tiba suami atau istri meninggalkan kita. Nah, ini pasti kesepian ya. Yang kedua, hidup sendiri atau tidak memiliki persahabatan. Jadi, kesepian itu juga disebabkan karena dia tidak memiliki sahabat, ya, tidak memiliki teman. Memang mungkin saya bisa memahami sih kalau nggak bisa. Ya, kalau Susah. kalau lansia mungkin pertemanannya semakin sedikit karena teman-teman ada yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menimbulkan kesepian ya, tidak memiliki persahabatan ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, kesulitan untuk memulai atau menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, jadi seseorang yang sulit untuk memulai hubungan, seseorang yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, atau bukan hanya memulai hubungan, namun jaga hubungan ya. Biasanya apabila ada hubungan jadi konflik dan lain sebagainya, ini bisa menjadi penyebab kesepian. Yang keempat, karena pensiun Bapak Ibu, sebelumnya sibuk, sebelumnya bekerja, nah tiba masa pensiun, ini bisa juga menjadi penyebab rasa kesepian. Yang kelima, kekurangan mobilitas ya. Jadi karena misalkan Bapak Ibu karena sakit atau karena kondisi tertentu seperti saat ini ya, seperti saat ini sedang lagi pandemi, jadi nggak ada mobilitas, nggak bisa jalan-jalan karena risikonya sangat tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan kesepian, atau juga karena kondisi keuangan, ya, apalagi di Jakarta untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu perlu ada biaya. Ini bisa juga memberikan seseorang kurang mobilitas dan menyebabkan kesepian. Atau pindah ke kota baru, ya, pindah ke tempat yang baru, ini bisa menyebabkan kesepian. Yang ketujuh, penyebab kesepian itu pada lansia juga karena kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi nggak berpartisipasi di dalam kegiatan di RT, RW, atau nggak bersosialisasi di gereja, nggak ikut sebagai volunteer di gereja, ya, itu bisa menyebabkan kesepian. Atau yang kedelapan, mengisolasi diri karena perasaan bersalah, ya, atau khawatir karena akan menjadi beban bagi orang lain. Ya, ini juga bisa menyebabkan kesepian. Ya, Bapak Ibu mungkin seorang berpikir, aku nih jadi beban buat orang lain, nyusahin orang lain. Nah, jadinya udahlah, yang penting aku sendiri saja, aku nggak nyusahin anak-anak, nggak nyusahin orang lain. Nah, itu akhirnya malah menjadikan kesepian. Sebetulnya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau anak-anak itu kadang-kadang anak-anak itu tidak merasa direpotkan sebetulnya dengan orang tuanya, ya. Jadi tidak usah khawatir untuk menyusahkan orang lain. Enggak, saya percaya anak-anak itu tidak ada yang merasa direpotkan oleh orang tuanya, ya. Nah, penelitian dari HUK 2015 mengatakan menjadi janda atau baru saja berkabung. Jadi ini maksudnya menjadi janda dan duda ya, atau baru saja berkabung ditinggal pasangannya merupakan faktor risiko utama kesepian. Jadi yang paling menimbulkan rasa kesepian itu karena baru saja menjadi janda atau duda dan baru saja berkabung ya, entah itu ditinggalkan anaknya atau ditinggalkan pasangannya. Ini merupakan faktor risiko utama kesepian ya. Perasaan umum setelah kematian orang yang dicintai. Jadi setelah kematian anak mungkin, atau kematian saudara, atau kematian suami atau istri, maka ada perasaan umum yang timbul ya di dalam diri usia lanjut. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan, ya, takut dan cemas. Masa depanku bagaimana ya? Suamiku nggak ada, istriku nggak ada lagi. Lalu khawatir juga bagaimana mengatasi keadaan saat ini. Bagaimana aku bisa hidup sendiri saat ini, karena tidak ada lagi tempat bergantung,
tidak lagi tempat untuk mengadu, tidak ada lagi tempat untuk seseorang untuk menjadi sahabat. Nah, ini biasanya perasaan yang muncul. Lalu kedua, perasaan yang muncul kemarahan, ya, bisa jadi marah dan frustrasi, merasa ditinggalkan dan bertanya mengapa seseorang yang aku kasih itu meninggalkan aku, ya, kenapa tidak aku duluan tapi malah orang lain. Ini menimbulkan kemarahan, tapi kadang-kadang bingung juga marahnya sama siapa, gitu ya. Lalu yang ketiga, rasa bersalah, ya, menjadi kritis terhadap diri sendiri. Jadi merasa bersalah, ini pasti karena salahku. Padahal bukan salah Bapak Ibu, ya, kalau ada seseorang tuh meninggal, itu bukan salah kita, bukan salah Bapak Ibu, tapi ada timbul perasaan bersalah. Jadi mengkritik diri sendiri dan punya pikiran yang negatif. Nah, ini adalah perasaan yang biasanya timbul, ya, setelah kematian seseorang. Coba kalau aku dulu melakukan hal ini, pasti dia nggak meninggal. Nah, itu sebetulnya itu tidak benar, ya. Kalau memang sudah waktunya, ya pasti meninggal. Nah, lalu depresi dan putus asa. Seseorang yang ditinggalkan oleh seseorang yang dikasih, dia akan depresi, dia akan putus asa. Banyak yang depresi, tapi saya berharap Bapak Ibu tidak, ya. Depresi dan ada juga perasaan putus asa, perasaan sedih dan kehilangan harapan. Nah, ini yang terakhir, kesepian karena keterasingan dan kehilangan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ya, perasaan yang dialami oleh seseorang yang baru aja ditinggal meninggal oleh seseorang yang dikasihi. Nah, akibat kesepian, ya, tadi kita tahu apa itu kesepian, penyebabnya apa, lalu akibatnya apa sih? Nah, kesepian itu ternyata dapat mengurangi ketahanan mental. Jadi kesepian itu bisa membuat Bapak Ibu memiliki suasana hati yang nggak baik, ya, suasana hati yang kesel, suasana hati yang melo, suasana hati yang cemas, ya, atau bahkan lebih serius lagi bisa menyebabkan depresi, ya, depresi dan kurangnya percaya diri dan ketidakmampuan untuk mengatasinya. Jadi nggak percaya diri, ya, nggak percaya diri. Nah, ini akibat dari kesepian. Nah, bukan hanya itu, tapi kesepian itu juga memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi kesehatan, ya. Berdasarkan hasil research dari National Academy of Science 2020, ini dikatakan bahwa secara signifikan ini kesepian ini meningkatkan risiko kematian dini, ya, dari semua penyebab. Nah, bahkan dikatakan mirip dengan risiko merokok dan obesitas. Ya, jadi kalau risiko merokok dan obesitas itu tentunya menyebabkan kematian, ya, menyebabkan kematian. Tapi ini juga risikonya sama nih kalau orang yang kesepian. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus punya satu langkah-langkah yang mulai dari sekarang mencegah, ya, mencegah. Kita mulai dari sekarang membangun hubungan, mulai dari sekarang aktif di gereja seperti Bapak Ibu sekarang ini luar biasa, ya, aktif di gereja dalam ibadah GAS, ya, luar biasa. Lalu yang kedua, dampak kesepian bagi kesehatan. Ini ternyata meningkatkan risiko terkena demensia hingga 50%. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menghindari demensia, Bapak Ibu harus aktif, jangan masuk di dalam kesepian, ya, karena ini meningkatkan risiko demensia. Lalu 29% meningkatkan risiko penyakit jantung dan 32% meningkatkan risiko stroke, ya. Jadi ini ternyata kesepian itu pengaruhnya juga sampai ke jantung, ya, dan juga meningkatkan risiko stroke. Lalu tingkat depresi, kecemasan yang lebih tinggi, ya. Jadi kesepian yang tidak tertangani bisa menjadikan depresi dan cemas, ya. Dan pada pasien gagal jantung terdapat peningkatan risiko, ya, kematian 4 kali lipat, ya, meningkatkan 68% risiko rawat inap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata akibat atau dampak dari kesepian itu bukan hal yang sepele, ya, Bapak Ibu, ya. Bukan hal yang kita bisa anggap enteng, Bapak Ibu, ya. Dulu saya pernah tuh, Bapak Ibu, waktu saya kuliah, ya, dulu saya kuliah di Jogja. Waktu saya kuliah di Jogja, ini saya cerita saja, ya. Nah, saya kuliah di Jogja, waktu itu Natal, ya. Saya biasanya Natal itu saya pasti ke rumah papa mama saya, gitu kan, merayakan Natal bersama.
Cuman saya berpikir waktu itu udah Natal saya di Jogja saja ya. Nah, karena saya memutuskan seperti itu, ya udah ibadah Natal pada hari Natal tersebut saya ikut ibadah Natal. Setelah ibadah Natal saya kembali ke kos-kosan saya. Nah, waktu kembali ke kos-kosan saya itu ternyata semua teman-teman saya pulang kampung, Bapak Ibu. Teman-teman saya semuanya pulang ke rumah orang tuanya ya. Dan saya sendirian tuh di tempat kos. Waduh, saya di situ kesepian. Sangat kesepian. Ternyata besoknya itu lebih parah lagi ya, setelah tanggal 25, tanggal 26 saya jadi berpikir, aduh, saya kenapa nggak pulang kampung ya? Kenapa nggak ke rumah papa mama saya ya? Padahal nggak ada apa-apa waktu itu. Cuman saya pikir, udahlah di Jogja saja. Tambah lama tambah stres. Akhirnya saya memutuskan, udah pokoknya saya sekarang pulang kampung ya, ketemu sama orang tua. Jadi memang kesepian itu meningkatkan cemas, depresi dan lain sebagainya. Risikonya tinggi Bapak Ibu ya. Nah, namun Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa ini juga pernah mengalami kesepian. Ya, Yakub pernah mengalami kesepian, Musa pernah mengalami kesepian. Pada saat Musa baru saja membunuh orang Mesir, dia mengalami kesepian, ketakutan dan lain sebagainya. Ya, Ayub juga pernah mengalami kesepian pada saat dia merasa ditinggalkan teman-temannya, anak-anaknya meninggal, istrinya mencerca dia kesepian luar biasa. Nehemia juga begitu ya, karena dia berpikir bahwasanya hanya saya satu-satunya yang punya punya kerinduan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia juga kesepian dengan visinya yang sangat luar biasa, dia kesepian. Elia juga seperti itu. Ketika ia merasa sendiri dan dia merasa terancam, dia mengalami kesepian. Bahkan pemazmur mengatakan dalam Mazmur 25 ayat 16, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Ya, Bapak Ibu, ini pemazmur ya, ini mengatakan bahwa kasihanilah aku ya. Dia katakan aku ini sebatang kara, bukan cuma sebatang kara tapi tertindas. Nah, ini satu perasaan yang sangat luar biasa menyedihkan ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwasanya tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa ini pernah mengalami kesepian ya, tapi mereka bisa mengatasinya ya. Kita lihat Yakub, Musa, Ayub, Nehemia, Elia, pemazmur, Daud, itu mereka bisa mengatasi kesepian tersebut karena mereka bergantung sama Tuhan. Nah, kalau mereka bisa mengatasi kesepian, saya percaya ini menjadi contoh buat kita juga. Kita pasti bisa melewati masa-masa yang mungkin kita kesepian ya. Bahkan bukan hanya itu, kita lihat Paulus orang yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Paulus ini orang yang sangat kuat. Paulus ini orang yang sangat dedikasinya luar biasa dalam menginjil ya, mengabarkan amanat agung. Dia juga kesepian di dalam 2 Timotius 4, 9-12. Ya, dia katakan, "Berusahalah datang kepadaku. Karena apa? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku." Nih, kasihan Bapak Ibu ya, di masa tuanya ternyata Demas, rekan pelayanannya itu meninggalkan dia. Ya, ditinggalkan oleh rekan pelayanan itu nggak mudah loh Bapak Ibu ya. Yang dikatakan di sini, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Nah, jadi Paulus ini ditinggalkan oleh Demas, Kreskes juga pergi ke Galatia, Titus juga ke Dalmatia. Ayat ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Nah, beruntung masih ada Lukas ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tapi juga Paulus ini mengatakan, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari." Ia ingin bukan hanya Lukas yang tinggal dengan dia, tapi juga Markus ya. Markus itu diminta untuk apa? Juga datang. Karena pelayanannya penting bagi Paulus. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Paulus seseorang yang kuat, seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa ya, seseorang yang keras ya, seseorang yang keras punya strong will, tapi dia ternyata juga kesepian ya. Dia juga pernah mengalami kesepian. Tapi kesepian itu tidak membuat dia jatuh, tergeletak, terpuruk, enggak. Dia bangkit kembali dan bahkan dia sampai mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan baik." Ya, dia finish well, dia mengakhiri pertandingan dengan luar biasa. Nah, sampai pada intinya, bagaimana mengatasi kesepian di masa lansia? Ya, bagaimana mengatasi kesepian di masa lansia?
di masa usia emas, Golden Age. Yang pertama tentu saja kita kembali kepada firman Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan ya dan amin ya Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan katakan bahwasanya aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi Bapak Ibu, ini janji Tuhan loh. Kalau Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Tidak akan membiarkan kita sendiri artinya apa? Dia akan selalu menemani kita, ya. Dan bahkan Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan. Kita tidak pernah sesungguhnya Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, apakah kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Tuhan selalu ada bersama kita Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Ya, dan bagian kita untuk kita benar-benar bisa memegang janji ini, kita memegang dengan iman, dan kita punya relasi dengan Tuhan. Ya, kita punya relasi dengan Tuhan. Sehingga saya percaya kita nggak akan kesepian. Ya, Tuhan itu nyata di dalam firman-Nya, Bapak Ibu. Pada saat kita membaca firman-Nya, firman itu hidup. Firman itu akan berbicara kepada kita, firman itu akan menguatkan kita, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka di sini dikatakan, aku nggak akan membiarkan engkau, aku nggak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu ya, jadi ini janji Tuhan harus dipegang, diingat-ingat ya, firman-Nya dibaca, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan membuat Bapak Ibu tidak akan merasa sendiri. Ya, karena firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Firman Tuhan itu hidup. Jadi pada saat kita sedang kesepian, sedang dalam permasalahan, pada saat kita baca firman aja, maka firman itu bisa menguatkan kita, firman itu bisa memberikan jawaban atas setiap permasalahan kita, firman itu memberikan sukacita, Bapak Ibu ya, firman itu memberikan damai sejahtera, karena firman itu Tuhan sendiri. Jadi itulah janji Tuhan yang memang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah hidup di dalam firman ya. Lalu janji Tuhan yang lain yang Bapak Ibu harus pegang adalah Mazmur 92, 14-15. Dikatakan ini janji Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ini janji Tuhan buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus aminin ya. Apa janji Tuhan buat Bapak Ibu? Pada masa tua Bapak Ibu masih berbuah. Ya, masih berbuah, masih menghasilkan buah, masih gemuk, artinya bukan gendut ya, tapi masih segar ya. Masih bukan hanya segar, tapi ini janji buat Bapak Ibu, masih melayani Tuhan. Melayani Tuhan apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya apa? Ini janji Tuhan buat Bapak Ibu bahwa Tuhan akan memakai Bapak Ibu untuk menyatakan janji-janji Tuhan kepada generasi berikutnya. Ya, untuk mengatakan perintah Tuhan kepada generasi berikutnya, untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa kepada anak, cucu, dan cicit Bapak Ibu. Amin ya. Anak, cucu, dan cicit itu rindu sekali mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Ibu. Ya, jadi anak saya itu kalau dengar cerita dari opa-omanya, pasti senang gitu ya. Ada sesuatu yang beda daripada diceritakan oleh papa mamanya. Opa-oma kalau cerita beda. Nah, kenapa beda? Saya percaya karena ada urapan Tuhan di situ buat setiap orang tua. Ya, ada urapan Tuhan, ada hikmat, ada pengalaman yang kami yang masih muda masih belum melewati, belum alami. Tapi pada saat Bapak Ibu punya pengalaman itu, maka harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, jadi pegang janji Tuhan yang kedua, Bapak Ibu, lansia pasti terus berbuah. Nah, pegang juga janji Tuhan yang ketiga, Tuhan itu terus menolong. Ya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Kita aminkan ya Bapak Ibu ya. Yang katakan amin boleh angkat jempol. Amin ya. Saya percaya Bapak Ibu ya, sampai masa tua saya, Tuhan juga akan tetap gendong saya. Tuhan juga akan tetap lindungi saya. Tuhan juga akan tetap tolong saya. Ya, sama juga dengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang baik. Ya, Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menolong kita,
Tuhan yang sudah memelihara hidup kita sampai dengan saat ini, Dia pasti akan terus memelihara sampai dengan selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Nah, kalau tadi ada 3 janji Tuhan yang harus dipegang, saya percaya kalau Bapak Ibu pegang janji Tuhan itu, maka Bapak Ibu pasti nggak akan kesepian, karena ada sesuatu yang supranatural yang memampukan Bapak Ibu untuk ada sukacita, ada sejahtera, memiliki sahabat yang namanya Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa ya, Bapak Ibu ya, harus mengalami hal ini ya. Lalu bagaimana untuk mengatasi kesepian? Ternyata Tuhan mau Bapak Ibu ini melayani sampai dengan apa? Sampai dengan selama-lamanya ya. Jadi melayani nggak boleh pensiun, Bapak Ibu, meskipun kita pensiun mungkin di pekerjaan, tapi melayani Tuhan nggak boleh pensiun. Ibrani 6 ayat 10-11 mengatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya ya. Jadi Tuhan minta kita menunjukkan kesungguhan, semangat yang sama Bapak Ibu. Ya memang dulu masih semangat ya, masih sehat, masih kuat kemana-mana. Tapi saya percaya Bapak Ibu ya bahwa semangat itu kan ada di dalam ya Bapak Ibu. Jadi meskipun badan sekarang tidak sekuat dulu, tapi kalau semangat ada di dalam hati, maka pasti Tuhan menunjukkan ya hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Yang pasti yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan itu kita bisa melayani anak cucu ya Bapak Ibu ya, anak-anak cucu itu dilayani ya, di telepon, dan kalau punya cucu yang kecil itu misalkan disampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan mau supaya Bapak Ibu terus melayani sampai dengan akhirnya, sampai selama-lamanya. Nggak boleh pensiun melayani, ya, nggak boleh pensiun melayani anak istri, anak cucu, nggak boleh pensiun, ya. Nah, supaya kita tidak kesepian, ya, saya percaya bahwasanya ada kewajiban dari orang tua atau orang yang sudah tua, menurut Paulus, ya. Paulus menulis kepada Titus, ada kewajiban laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua. Jadi ini katakan ya, ada kewajiban, saya baca ya, Bapak Ibu ya. Di dalam Titus 2 ayat 2-7. Saya langsung ke sini aja deh. Ya. Nah, ini jadi kewajiban Bapak Ibu ternyata untuk apa? Menjadi mentor. Ya, menjadi mentor buat yang masih muda, menjadi mentor buat menantu, menjadi mentor buat anak, ya, menjadi mentor. Ini namanya cross generational mentoring. Karena kita-kita yang masih muda juga perlu ditolong, dibina, diberikan nasihat, diberikan hikmat dari yang lebih tua, ya. Karena muda-muda ini kalau nggak mendapatkan hikmat dari orang tua sering salah di dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Jadi perlu dimentor. Dimentor artinya apa? Dibina, dibimbing, dikasih tahu caranya, lalu ditegur, diberikan nasihat dan lain sebagainya. Itu tugas dari setiap orang yang sudah tua, menurut Paulus. Ya, kita lihat kewajiban opa atau kakek. Nah, saya mau lihat ada di sini yang opa-opa, boleh angkat tangan? Oh, tutup kamera ya. Coba boleh kasih jempol, bisa nggak? Yang opa-opa kasih jempol. Opa Chandra. Ya, ya. Jadi ada ya. Ternyata ini ada kewajiban opa-opa nih, ya. Yang pertama, Titus 2 ayat 2 ya. Laki-laki yang tua, ini opa-opa artinya nih, hendaklah hidup sederhana. Nah, ternyata harusnya hidupnya sederhana, terhormat, yang menjaga kehormatan, harus respected, dihormati ya, bijaksana, ya, tidak gegabah, artinya sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi imannya harus sehat, imannya harus kuat ya di dalam kasih dan dalam ketekunan, harus rajin juga di dalam imannya tersebut ya.
menjaga iman dengan rajin. Nah, tapi tujuannya apa? Opa-opa, kewajiban opa-opa ayat 6, ya. Opa-opa kewajibannya terhadap orang-orang yang masih muda, ya, nasihatilah, ya. Jadi kepada anak laki-laki yang masih muda, itu nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, supaya anak-anak muda nih, kayak saya kan masih muda ya, 42 tahun, supaya bisa menguasai diri, ya, supaya tidak, anak-anak muda ini kadang-kadang suka larinya cepat gitu kan, melakukan sesuatu cepat, tapi kadang-kadang kurang penguasaan diri, ya, kadang-kadang sering gegabah. Nah, ini perlu apa? Perlu ditolong oleh opa-opa gitu kan, atau kakek untuk menasehati, ya. Jadi anak muda ini memang harus dinasehati. Yang menasehati siapa? Menasehati adalah opa-opa, ya. Dan jadikanlah dirimu, ayat ke-7, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi kewajiban dari opa itu menjadi teladan dalam berbuat baik, ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi di sini kita lihat kewajiban opa atau kakek adalah mengajar. Ya, mengajar apa? Saya percaya mengajar jalan-jalannya Tuhan, perintah-perintah Tuhan, diajar kepada yang lebih muda. Tapi mengajarnya pun nggak boleh asal-asalan. Ya, di sini dikatakan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, pengajaran yang benar-benar, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari sini saja kalau kita lihat, wah, opa-opa ini jadi sibuk ya sebetulnya, ya, karena harus mengajar. Bukan cuma mengajar, tapi apa? Jadi teladan dalam berbuat baik, dalam memberi, ya, dalam dan lain sebagainya. Dan ayat ke-6, kewajiban opa-opa, menasehati. Jadi anak-anak ini nggak boleh nggak dinasehati, harus dinasehati, ya. Nah, lalu kewajiban oma nih, ya. Kalau tadi kewajiban opa, coba yang oma-oma boleh angkat jempol. Ya, puji Tuhan. Di sini kewajiban oma-oma menurut Titus, ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, ya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Ya, jadi harus hidup bagaikan orang-orang yang beribadah. Artinya jangan memfitnah. Jangan memfitnah artinya nggak bergosip dan lain sebagainya gitu kan. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Tugas oma-oma atau nenek itu mengajarkan kepada anak-anak perempuannya, menantunya, itu harus diajar, ya, ayat keempat. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Menantu atau anak itu harus dididik untuk apa? Untuk mengasihi suami dan anak-anak. Ya, jadi kalau misalkan mereka melakukan hal yang tidak benar, itu harus dididik, ya, harus dikasih tahu, ya. Saya ingat suatu hari itu, ini istri saya cerita, ya, suatu hari istri saya dan orang tuanya itu sedang pergi ke suatu kota gitu kan, pergi suatu kota dan istri saya mau memberikan buah tangan, ya, buat saya, memberikan kalau nggak salah baju atau sepatu atau apa gitu, sepatu kalau nggak salah. Nah, istri saya sudah memilih sepatu buat saya kan. Tapi waktu orang tuanya melihat sepatu yang dipilih oleh istri saya, itu istri saya ditegur katanya, kamu kasih sepatu buat suamimu harus yang terbaik katanya gitu. Jadi itu kamu belum terbaik tuh, ya. Nah, jadi istri saya dididik, ya, dididik supaya apa? Supaya bisa mengasihi suami, ya, dan anak-anak. Ya, kami itu di keluarga besar kami ada grup WhatsApp, ya, grup keluarga. Di situ sering tuh istri saya itu dididik oleh oma, ya, dikasih tahu kalau banyak hal yang lebih baik lagi, dikasih tahu, diajarin, ya, karena mereka kan tentu saja perempuan-perempuan yang tua, oma, nenek itu udah punya pengalaman dan itu harus diajarkan kepada menantu atau anak perempuannya, ya. Yang kelima, kewajiban oma atau nenek itu hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, ya. Nah, jadi mendidik perempuan untuk apa? Untuk mengasihi suami, dan mendidik perempuan-perempuan, mendidik anak-anak perempuan atau menantu perempuan untuk hidup bijaksana dan suci, ya. Ajarin mereka untuk rajin mengatur rumah tangga. Nah, ini Bapak Ibu, oma-oma ini harus ngajarin anak-anak perempuan atau ngajarin anak menantunya untuk rajin mengatur rumah tangganya. Harus memastikan di rumah itu ada makan, memastikan rumah itu rapi, memastikan semua hal-hal di rumah itu teratur dengan baik. Dan ini mereka perlu diajar, ya, diajar oleh siapa? Tentu saja diajar oleh oma atau nenek.
ya. Dan mereka harus diajar untuk baik hati dan taat kepada suaminya. Nah, jadi saya lihat kewajiban oma dan opa ini yang diajarkan oleh Titus, kalau kita lakukan saja, wah ini pasti satu hal yang sangat menyita waktu, dan sebetulnya nggak akan ada kesepian, ya. Nah, oma opa ini jangan ragu kalau melakukan hal tersebut, mendidik, menasehati, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab oma opa, seperti firman Tuhan katakan ya di dalam Titus 2 ini. Nah, lalu untuk nggak kesepian itu apalagi, ya? Saya percaya oma opa ini harus menikmati setiap kebaikan Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan apa? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Jadi menikmati setiap kebaikan Tuhan. Tadi pagi ada oma-oma yang sudah minum teh. Boleh angkat tangan yang sudah minum teh? Ya, yang sudah minum kopi. Enggak ada ya? Ya, saya percaya di balik kopi yang enak atau teh yang enak itu kita berterima kasih bukan hanya kepada barista atau berterima kasih kepada yang buat teh, tapi kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Karena dari semua pemberian yang baik, teh yang enak, kopi yang enak, di situ sebenarnya di balik itu ada Tuhan. Ada Tuhan yang memberikan kreativitas buat barista, membuat kreativitas buat orang yang membuat teh, ya. Bahkan teh tersebut juga sumbernya kan adalah dari Tuhan. Kalau kita pagi-pagi kita lihat mawar merekah, ya itu kan semua dari Tuhan itu. Dan kita harus menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Jadi dinikmati. Saya di rumah ini sekarang ada anjing gitu kan. Saya menikmati anjing peliharaan saya, dinikmati sebagai kebaikan Tuhan. Jadi sebetulnya banyak sekali kebaikan Tuhan. Kalau kita sekarang di rumah kita ada AC, ya. AC itu juga kita berterima kasih bukan hanya kepada Panasonic, bukan hanya kepada Samsung, tapi kalau kita punya AC, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena di balik ada AC tersebut, ada kebaikan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu kalau melihat seluruh yang ada dalam kehidupan kita ini kan, kita penuh dengan kebaikan Tuhan sebetulnya, dinikmati. Kita coba menikmati tanaman di ladang, dinikmati, ada makanan yang enak, dinikmati dan bersyukur kepada Tuhan, karena semua itu dari Tuhan. Nah, ini beberapa tips ya sebelum saya akhiri, beberapa tips untuk setiap Bapak Ibu tidak kesepian. Yang pertama, selalu terhubung dengan keluarga dan teman-teman melalui telepon, WA, email. Jadi selalu terhubung, jangan hanya sendiri ya. WA ya kepada Ibu Ike misalkan, kepada teman-teman yang lain, ya mungkin telepon juga atau email. Jadi selalu terhubung ya dengan keluarga tentu saja ya. Dengan keluarga ada WA group dan lain sebagainya. WA group jangan diam-diam saja Oma Opa ya. Jadi harus di situ aktif juga ya, tapi aktif yang positif ya. Lalu yang kedua, konseling dengan orang yang dipercaya mengenai kekhawatiran. Jadi kalau mengalami kesepian, kalau mengalami kekhawatiran, ketakutan, jangan ragu untuk konseling ya. Saya percaya di GBI Sentral Tomang kan ada konselor-konselor yang luar biasa. Itu konseling kepada mereka ya. Maka Oma Opa akan dituntun, akan dibimbing untuk bisa lepas dari kesepiannya. Lalu yang ketiga, penting untuk menjaga kesehatan melalui diet. Ya, diet yang bukan diet maksudnya nggak makan gitu ya, tapi mengatur makan yang baik, yang sehat, olahraga dan tidur yang cukup. Ya, jangan begadang sampai malam, Oma ya, nonton Korea atau nonton Turki gitu kan, dan juga olahraga ya. Lalu jangan terlalu sering mendengarkan hal yang negatif. Kalau mendengar berita itu kan banyak sekali hal yang negatif ya. Mendengar berita tentang COVID, nah itu nggak usah sering-sering ya dengar berita tentang COVID. Saya aja jarang ya berita tentang di TV tuh Omikron sekarang udah berapa, udah nggak usah sering-sering ya. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu didengar. Dengar yang baik-baik saja ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Nah, Oma Opa ini sukanya apa ya? Apa yang menyenangkan itu dilakukan saja. Nggak perlu melakukan yang menyenangkan itu merasa bersalah, nggak perlu ya. Pokoknya lakukan saja yang buat Bapak Ibu
senang, ya hobi, ya lakukan saja. Lalu sediakan waktu untuk rileks dan rekreasi. Ya, tentu saja di masa pandemi ini rekreasinya sangat terbatas. Tapi saya percaya ya, Bapak Ibu juga bisa minta ke anak-anak atau mungkin ke gereja untuk bagaimana sih cara rekreasi yang baik di masa pandemi. Ya, rekreasi itu penting, Bapak Ibu. Lalu beberapa tips yang lain, melayani di gereja. Nah, sebagai volunteer, bisa tanya ke Ibu Ike, saya bisa melayani apa ya di gereja ya? Saya percaya kan tadi dikatakan firman Tuhan, bahwa Bapak Ibu harus tetap melayani meskipun sudah usia lanjut. Tanya aja di gereja, kira-kira saya bisa melayani apa? Pasti akan sangat disambut dengan sukacita. Oh, Ibu bisa melayani di bidang A, B, C, D. Ya. Jadi melayani di gereja, jangan takut. Ya. Masak buat anak cucu. Nah, ini kalau mertua saya yang sudah usia 70-an juga hobinya masak, ya, masak buat anak cucu, yaitu sering sekali masak. Ya, kemarin habis masak juga sampai pusing katanya ya karena masaknya kebanyakan. Setelah masak buat anak cucu, karena kami kebetulan rumahnya di Jakarta juga, dikirim buat kami ya. Nah ini Bapak Ibu bisa masak nih, ya bisa masak, bisa, wah anak cucu pasti suka kalau dimasak oleh opa omanya ya. Lalu jalan-jalan dengan anak cucu, ya. Lalu memiliki hobi bersama cucu. Ya ini kalau mertua saya ini sekarang punya hobi yang sama dengan anak saya yang laki-laki ya. Jadi dia punya hobi untuk memelihara anak anjing gitu kan. Jadi sama-sama tuh, ayo ke tempat vaksin ya hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kemarin sama-sama ngurus anjing tuh tempat vaksin. Lalu anjingnya opa juga ada di sini dirawat oleh cucu saya. Jadi mereka punya project bersama gitu ya, hobinya sama. Nah itu menyenangkan buat mereka. Ini jadi nggak kesepian ya. Nah, jadi kalau opa oma lihat cucu itu hobinya apa, terlibat aja ya, ikut aja dan ikut terlibat dalam hobi tersebut. Atau memiliki hobi yang baru ya. Nah, sekarang di zaman tanaman misalkan, lagi zaman tanaman, oh ikut hobi tanaman deh gitu kan. Atau hobi yang baru apa gitu kan, ikut aja ya. Lalu bangun pertemanan baru. Tidak terlalu tua untuk punya teman yang baru ya. Jadi membangun pertemanan, nah, khususnya di gereja ya. Di gereja ini kan banyak juga rekan-rekan seiman bisa mulai membangun pertemanan, persahabatan ya dengan WA, telepon dan lain sebagainya. Itu pasti akan sangat bagus gitu ya. Mama saya ini sekarang dia sebagai ketua janda ya, ketua janda di sebuah gereja. Nah dia itu senang sekali dengan kelompoknya ya, karena mereka ada doa bareng gitu ya, doa pagi di gereja ya, dan ya mereka selalu kemarin mereka buat video nyanyi virtual bersama-sama. Pokoknya ada aja yang mereka lakukan gitu kan. Kadang-kadang saling kunjungan. Nah, ini bagus ya, bagus sekali buat Bapak Ibu ya. Jadi tetap sehat karena punya teman ya. Lalu berhubungan dengan tetangga. Saya percaya juga tetangga juga banyak mungkin yang lanjut usia. Ini bagus untuk saling berhubungan ya, saling berhubungan. Saya pernah membuat satu webinar ya buat RT RW di tempat kami ya, itu banyak sekali lansia yang hadir ya. Waktu itu saya dan istri saya ya kalau nggak salah, istri saya membawakan materi webinar dan ditujukan buat lansia di RT RW. Jadi itu sangat baik ya, dan membangun hubungan dengan tetangga ya, dengan tetangga. Sampai beberapa waktu lalu karena tetangga juga tahu kami istri saya psikiater, dia juga datang ke istri saya minta berobat dan lain sebagainya. Jadi hubungan dengan tetangga itu sangat baik ya. Menjadi relawan di sekolah ya, misalkan Bapak Ibu juga bisa jadi relawan kalau boleh, misalkan di sekolah cucu Bapak Ibu ya, atau menjadi relawan di gereja ya. Menelpon keluarga ya, menelpon cucu, tiba-tiba video call, lalu menunjukkan interest di aktivitas mereka ya. Jadi berusaha menunjukkan minat di aktivitas cucu ya, dan mau mendengar tanpa menghakimi ya. Jadi mau mendengarkan, kadang-kadang kan cucu kan suka cerita macam-macam, itu dengerin aja ya. Nah,
dan nggak usah menghakimi ya. Itu menjadi beberapa tips yang akan membuat Pak Oma, saya percaya, akan tetap sehat, akan tetap kuat, dan tidak akan kesepian ya. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu, kami bersyukur untuk firman yang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, menolong kami, memelihara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan hamba berdoa buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di dalam Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan, jadi berkat buat anak cucu, jadi berkat buat orang lain Tuhan, untuk membawa kabar keselamatan, untuk membawa kabar sukacita, kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesehatan bagi Bapak Ibu mungkin yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat, sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat yang kesepian. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, memberikan sukacita, memberikan pendampingan semangat, dan on fire di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.